Bek Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam berjanji akan tampil all out saat menghadapi Thailand di Piala AFF 2022. Sebab, ia dan rekan-rekannya tak ingin mengecewakan masyarakat di tanah air. Timnas Indonesia akan menjamu Thailand pada matchday ketiga grup A Piala AFF 2022. Duel tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Desember 2022. Ya tentunya pertandingan nanti kami akan bermain maksimal dan kami mengetahui Timnas Indonesia bermain di home dan sepak bola oleh banyak supporter, ujar Asnawi saat sesi jumpa pers di SUGBK, Rabu, 28 Desember 2022. Kami berjanji kepada seluruh pemain, dan semua tim yang berada di dalam Timnas Indonesia akan memberikan penampilan yang terbaik dan tentunya tidak akan mengecewakan seluruh masyarakat Indonesia, tambahnya menambahkan. Puluhan ribu supporter dipastikan akan hadir di SUGBK buat mendukung Timnas Indonesia. Untuk laga ini, PSSI melepas 40.000 tiket dari kapasitas SUGBK yang mencapai 77.193 tempat duduk. Asnawi juga tahu kalau laga Timnas Indonesia kontra Thailand sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat di tanah air. Sebab, kedua tim merupakan rival di kancah sepak bola Asia Tenggara. Timnas Indonesia dan Thailand juga kini sedang bersaing ketat di grup A. Kedua tim sama-sama memiliki 6 poin dari 2 laga. Tapi, Thailand berhak menempati posisi pertama karena unggul selisih gol. Pada 2 laga sebelumnya, Gajah Perang berhasil membantai Brunei Darussalam 5-0 dan Filipina 4-0, sementara Timnas Indonesia mengalahkan Kamboja 2-1 serta Brunei Darussalam 7-0. Memang pertandingan melawan Thailand ini sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan kami akan siap memberikan hasil yang maksimal di pertandingan nanti, imbuh Asnawi. Saat ini, pelatih Thailand Mano Polking menyebut Timnas Indonesia secara keseluruhan berbahaya, namun ia juga menyebut beberapa nama yang menyita perhatiannya. Thailand akan menghadapi Timnas Indonesia dalam laga ketiga Piala AFF 2022, Kamis, 29 Desember 2022. Kemenangan akan membuat Thailand maupun Timnas Indonesia berpeluang mengakhiri babak penyisihan sebagai juara grup. Polking menilai Timnas Indonesia adalah tim yang terdiri dari kumpulan pemain yang patut diwaspadai. Tidak hanya pemain Timnas Indonesia, Mano Polking juga memuji Shin Tae-yong. Mereka punya pemain muda dan sangat kuat. Mereka punya 2 fullback yang kuat, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Sekarang ada Jordi Amat yang juga kuat. Marcelino Ferdinand juga jadi pemain muda yang bagus. Witan Sulaiman juga bermain bagus di winger bersama Egy Maulana Fikri. Pelatihnya juga bagus. Mereka semua berbahaya, tutur Polking dalam sesi konferensi pers. Salah satu kendala jelang duel lawan Timnas Indonesia adalah waktu yang mepet. Baik Thailand maupun Timnas Indonesia sudah bertanding pada tanggal 26 Desember sebelum duel kedua tim, Kamis, 29 Desember 2022. Lantaran kondisi kedua tim sama, Polking pun melihat hal tersebut bukan sebagai masalah. Dengan kondisi tersebut, baik Timnas Indonesia maupun Thailand sama-sama hanya punya waktu persiapan 2 hari. Itu pun sudah termasuk waktu perjalanan menuju Jakarta karena Timnas Indonesia sebelumnya juga tampil di Malaysia. Kami sudah mempersiapkan dengan baik. Kami tidak punya waktu banyak, Indonesia juga. Tetapi kami sudah mempersiapkan diri dengan baik, ujar Polking. Baik Timnas Indonesia maupun Thailand sama-sama mengoleksi 6 poin dari 2 laga yang telah dilalui. Namun Thailand berhak atas posisi puncak klasemen karena unggul selisih gol. Skuad Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia asuhan Kim Pan-gon sejatinya memulai 2 laga grup B Piala AFF 2022 dengan hasil manis. Setelah menang 1-0 atas Myanmar di kandang lawan, Safawi Rashid dan kawan-kawan menggilas Laos 5-0. Koleksi 6 poin dari 2 pertandingan membuat Malaysia di atas angin untuk melaju ke 4 besar Piala AFF 2022. Namun, semuanya berubah setelah Malaysia kalah 0-3 dari Vietnam di laga ketiga yang berlangsung semalam. Kekalahan itu membuat nasib Malaysia di ujung tanduk. Jika kalah dari Singapura di laga pamungkas grup B Piala AFF 2022 yang berlangsung pada Selasa, 3 Januari 2022, skuad Harimau Malaya dipastikan tersingkir di fase grup. Kondisi ini sama persis dengan yang dialami Malaysia di Piala AFF 2020.
Saat itu Malaysia mengawali dua laga dengan kemenangan, yakni menang 3-1 atas Kamboja dan menghajar Laos 4-0. Sayangnya di pertandingan ketiga, Malaysia dihajar Vietnam 0-3. Kalah dari Vietnam membuat Malaysia wajib menang saat bersua timnas Indonesia di laga pamungkas fase grup. Saat itu, hanya kemenangan yang bakal membuat Malaysia lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Hasilnya, timnas Indonesia dengan skor 1-4. Alhasil, timnas Indonesia dan Vietnam lolos ke semifinal Piala AFF 2020 mewakili grup B, sedangkan Malaysia terkunci di urutan ketiga. Karena itu, Malaysia bak merasakan deja vu. Saat ini, bisa dibilang Singapura rival utama Malaysia dalam memperebutkan tiket semifinal Piala AFF 2022. Baru melakoni dua pertandingan di grup B Piala AFF 2022, The Lions julukan Singapura sudah mengoleksi 6 angka. Singapura semakin dekat ke semifinal Piala AFF 2022 jika menang saat menjamu Vietnam pada Jumat, 30 Desember 2022. Jikapun gagal menang dari Vietnam, ada cari lain yang bisa mengantarkan Irfan Fandi dan kawan-kawan menuju 4 besar. The Lions hanya butuh hasil imbang di dua laga terakhir, yakni saat menjamu Vietnam dan bertandang ke markas Malaysia. Koleksi 8 poin sudah cukup bagi Singapura finish di posisi 2 besar grup B Piala AFF 2022. Suporter timnas Indonesia mendapatkan puja-puji dari sebuah media Malaysia. Loyalitas dan antusiasme pemain ke-12 skuad Garuda disebut layak jadi contoh. Adalah media komunitas Harimau Malaya yang memberikan pujian kepada suporter timnas Indonesia, merujuk pada pengamatan ketika skuad Garuda menang telak lawan Brunei Darussalam dengan skor 7-0 di Kuala Lumpur, Malaysia. Walaupun kesuksesan tersebut, salah satu faktor pendukung utama adalah dukungan dari suporter Indonesia yang tetap loyal mendukung pemain walaupun tampil di luar Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari laga lawan Brunei, di mana separuh dari 18.000 kapasitas stadion didominasi oleh lautan merah dan putih, sebut Harimau Malaya. Harimau Malaya juga memuji antusiasme suporter timnas Indonesia yang sudah meramaikan wilayah stadion pada pukul 15 waktu setempat, walaupun laga lawan Brunei pada saat itu baru kick-off pada pukul 18. Apalagi laga ini dimainkan pada saat libur nasional di Malaysia, yang memungkinkan mereka memberikan kesempatan untuk membanjiri stadion dan memberikan sorak-sorai tanpa henti mendukung para pemain selama 90 menit.